Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, sekarang kita masuk ke Al-Faslul Awwal ya ikhwah. Halaman 23 yaitu pembahasan tentang al-wahyu. Apa yang dimaksud dengan wahyu? Bagaimana turunnya wahyu? Apa bedanya wahyu dengan ilham dan sebagainya? Itu yang akan menjadi pokok pembahasan kita di bagian pertama ini. Nah, sebagaimana kita sampaikan kemarin bahwasanya di kitab Al-Muyassar fi Ulumil Quran ini ada 6 pasal yang akan kita bahas. Ya, sekarang kita sudah masuk pasal yang pertama, poin yang pertama. Al-wahyu lughatan ilqa'u ilmin fi khafa'in. Secara bahasa yang dimaksud dengan wahyu itu adalah menyampaikan suatu ilmu secara diam-diam. Jadi inti dari wahyu itu secara bahasa adalah diam-diam. Rahasia sifatnya. Wa yutlaqu ala kulli ma yahsulu baina mulkin wa mutalaqqin min ilqa'i ilmin bi tariqatin khafiyyah. Nah, wahyu itu secara bahasa adalah segala hal yang terjadi antara mulkin wa mutalaqqin, orang yang ngomong dengan orang yang mendengar, bi tariqatin khafiyyah, dengan cara diam-diam. Walladhi ya'nina fi hadzal mabhas wal wahyul ilahi. Dan yang menjadi fokus kita di pembahasan ini bukan wahyu sembarangan wahyu, bukan wahyu secara lughah, tapi al-wahyu al-ilahi, wahyu ilahi. Wa huwa wahyullahi ta'ala ila ba'di khalqihi, yaitu wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada beberapa orang hambanya. Waqad waradat ayatun adidatun tukhbiru anhu. Ya, ada banyak sekali ayat yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan wahyu kepada hamba-hambanya. Wa yumkinuna ijmaluhu fi naw'ain. Wahyu ilahi itu secara global dibagi menjadi dua jenis, al-wahyul 'am ila ghairil anbiya wal wahyul khas bil anbiya. Ada wahyu yang sifatnya umum dan ada wahyu yang sifatnya khusus. Wahyu yang sifatnya umum ini terjadi juga pada selain para nabi, manusia biasa maksudnya. Ya, sedangkan wahyu yang khas itu hanya terjadi kepada para nabi saja. Nah, berarti secara derajat wahyu khas ini lebih tinggi derajatnya. Nah, yang pertama al-wahyu ila ghairil anbiya. Wahyu Allah yang disampaikan kepada selain para nabi, yaitu wahyu secara umum. Wa huwa dakhilun dimnal ma'na lughawi lil wahyi. Ini masuk kepada kandungan makna bahasa dari kata wahyu. Karena wahyu kan tadinya mengucapkan sesuatu dengan samar-samar. Nah, penyampaian sesuatu secara samar-samar, secara rahasia itu wahyu. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada selain para nabi, ini berarti wahyu secara bahasa. Yang pertama, misalkan contohnya wahyullahi li ba'dil basyar min ghairil anbiya. Wahyu dari Allah kepada beberapa hambanya dari kalangan manusia selain para nabi. Wa huwa al-ilham al-fitri lil insan. Ini yang disebut dengan ilham. Ilham itu kilasan dalam hati, tiba-tiba muncul ide, itu adalah petunjuk dari Allah yang disampaikan ke dalam hati seseorang. Jadi orang mendapat ilham itu tidak mendengar suara-suara, tidak, tapi tiba-tiba saja terpikir, tiba-tiba langsung tergerak hatinya. Tergeraknya hati untuk melakukan sesuatu secara insting, secara tiba-tiba, itu yang dimaksud dengan ilham. Manusia menyebutnya dengan insting. Misalkan wahyunya atau ilham yang disampaikan oleh Allah kepada ibunya Nabi Musa. Wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Nah, wahyu berarti ibunya Nabi Musa kan bukan nabi, tapi dia mendapatkan ilham namanya di sini, bukan wahyu ilahi. Gitu. Jangan tidak mengatakan berarti ibunya Nabi Musa nabi dong, karena dapat wahyu. Enggak. Wahyu
wahyu di sini wahyu secara bahasa, bukan wahyu ilahi. Ya, karena wahyu secara bahasa tadi artinya menyampaikan sesuatu secara rahasia. Jadi Allah secara rahasia menyampaikan ke dalam hatinya ibunya Nabi Musa agar ya meletakkan Nabi Musa di dalam peti kayu dan kemudian dihanyutkan di sungai Nil. Dapat dari mana ide itu Nabi Musa, ibunya Nabi Musa? Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bukan idenya sendiri, itu petunjuk dari Allah. Nah, begitu juga contohnya misalkan terjadi pada Hawariyin. Ya, di surat Al-Maidah disebutkan wa id auhaitu ilal hawariyin, kala aku mewahyukan kepada al-hawariyin. Al-hawariyin itu ya pendukung dan murid-muridnya Nabi Isa. Ya, an aminu bi wa bi rasul. Kemudian ada wahyu Allah kepada para malaikat sebagaimana dalam kisah perang Badar. Id yuhi rabbuka ilal malaikati. Itu ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada para malaikat, anni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian. Tsabbitul ladzina amanu, maka kokohkanlah orang-orang yang beriman. Ini omongan atau firman Allah kepada para malaikat ketika perang Badar. Nah, kemudian yang ketiga, wahyullahi li ba'di makhluqatihi ghairil aqilah. Wahyu dari Allah untuk sebagian makhluknya yang tidak berakal. Ya, berarti bukan malaikat, bukan manusia. Contohnya misalkan wahyu Allah kepada nahal, ya, kepada lebah. Wa auha rabbuka ila nahal. Ya, dan Allah memberikan wahyu kepada lebah agar membuat rumah, membuat sarang di pohon-pohon yang tinggi. Ya, syajari buyuta. Wahyi ila sama, begitu juga Allah memberikan wahyu kepada langit. Wa auha fi kulli sama'in amroha. Ya, di setiap langit Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyunya. Ya. Wa wahyuhu lil ardi. Ya, begitu juga wahyu Allah kepada al-ardi, kepada bumi. Bi anna rabbaka auha laha. Ya, Rabbmu telah memberikan wahyu kepada bumi. Ya, memberikan perintah dari situ. Nah, ini adalah wahyu yang sifatnya umum, berlaku juga kepada selain para nabi. Sekarang wahyu yang khusus, al-wahyu ilal anbiya. Wa huwa al-wahyu bil ma'na syar'i. Inilah yang kita maksud dengan wahyu ya secara ya syar'i. Al-wahyu syar'i itu maksudnya. Nah, kemudian definisinya sendiri apa? Ya, para ulama setelah merumuskan definisinya disantumkan di kitab Al-Muharrar fi Ulumul Quran. Definisi dari wahyu adalah iklamullahi li nabiyyin min anbiya'ihi bi nubuwwatihi. Ya, pemberitahuan dari Allah kepada salah seorang dari nabinya. Ya, pemberitahuan tentang apa? Tentang nubuwahnya, kenabian seseorang itu. Wa ma yatba'uha min awamir wa nawahin wa akhbarin bi kaifiyatin muayyanah. Begitu juga nubuwah itu diikuti dengan perintah-perintah, larangan-larangan, berita-berita. Nah, jadi misalkan ada seorang manusia biasa. Kemudian Allah sampaikan sesuatu kepadanya, bahwasanya engkau adalah nabi. Ya, ini namanya nubuwah. Ya, diangkat menjadi seorang nabi. Risalah itu diangkat menjadi rasul. Ya. Nah, jadi si orang ini tadi yang tadinya manusia biasa, setelah mendapat nubuwah ini, maka dia diangkat derajatnya oleh Allah menjadi seorang nabi. Kalau sudah terangkat derajat seorang nabi, nanti akan ada turun ya wahyu-wahyu Allah berupa perintah, larangan atau berita. Bi kaifiyatin muayyanah, dengan cara yang tertentu. Artinya cara penyampaian wahyu itu berbeda-beda. Gitu. Nah, ini wahyu secara syar'i. Nah, jadi kalau wahyu yang umum tadi itu wahyu secara lugawi. Nah, kalau ini wahyu secara syar'i. Jadi kalau antum baca di kitab-kitab para ulama nanti ini adalah wahyu dari Allah. Oh, itu maksudnya wahyunya para nabi. Nah, jangan nanti antum bilang ada misalkan orang-orang yang mengaku menjadi nabi palsu. Boleh antum katakan itu wahyu? Nggak bisa. Ya. Misalkan ada orang mengaku diri menjadi nabi, kayak tadi malam mendapatkan wahyu, dan antum katakan ya,
dia nggak salah dengan ucapannya itu untuk bela dia misalkan. Ya, karena yang dimaksud dengan wahyu itu wahyu secara bahasa, nggak bisa begitu. Ya. Wahyu secara bahasa itu ya, harus ada dalilnya dalam Al-Quran. Ya, kalau tidak maka tidak bisa. Jadi kalau dalam kitab-kitab disebutkan kata wahyu itu maksudnya wahyu yang sifatnya khas, wahyu para nabi. Gitu. Jadi walaupun disebutkan hanya kata wahyu, sebenarnya adalah wahyu nabi. Gitu. Waqad warada fil kitab was sunnah fi mawadhi'a katsirah. Banyak sekali dalam Al-Quran itu menyebutkan tentang wahyu. Misalkan surat Asy-Syura Allah berfirman, maka wa ma kana li basyarin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Tidak mungkin seorang manusia itu diajak bicara oleh Allah kecuali dengan jalan wahyu atau dari belakang hijab sebagaimana dialami oleh Nabi atau Nabi Musa, au yursila rasulan atau melalui perantara seorang rasul, fayuhya bi'idnihi ma yasha. Perincian dari ayat ini surat Syura ini adalah yang pertama, an yulhimallahu nabiyahu ma yuriduhu. Allah berikan ilham kepada nabinya tersebut dengan apa yang dia inginkan. Bagaimana cara bentuk atau teknis dari ilham itu sendiri? Bi ilqa'i dzalika fi ruhihi, ay qalbihi wa qadirihi, imma yaqdatan wa imma manaman bi ru'yan yaraha. Ya. Ilham itu caranya adalah dengan Allah memunculkan ya atau membersihkan sesuatu di hati si manusia ini atau si nabi ini. Nah, tiba-tiba terbersit di hatinya sesuatu. Ya. Entah dalam kondisi sadar atau dalam kondisi tertidur. Nah, kalau kondisi tertidur berarti dalam mimpi. Mitlu ma waqa'a ali Ibrahim alaihissalam, sebagaimana terjadi kepada Nabi Ibrahim. Ya, diceritakan dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Bagaimana Nabi Ibrahim punya ide untuk menyembelih Nabi Ismail anaknya, ya, itu bukan ide langsung dari Nabi Ibrahim tapi wahyu dari Allah, ya, wahyu dari Allah. Dari bagaimana bentuk wahyu ini? Dengan cara ilham ketika Nabi Ibrahim sedang tidur, ya. Karena mimpinya para nabi itu adalah wahyu, sama kayak mimpinya kita. Baik. Bahwa wahyun bidilalati raddi ibni Ismail biqaulihi if'al ma tu'mar. Nah, jadi mimpinya Nabi Ibrahim ini adalah wahyu karena Nabi Ismail mengatakan if'al ma tu'mar, lakukan apa yang engkau diperintahkan oleh Allah. Artinya mimpimu itu adalah perintah dari Allah. Ya, begitu juga terjadi kepada Nabi kita SAW. Ya, disebutkan dalam ayat, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunal masjidal harama insyaallahu amin muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Disebutkan dalam surat Al-Fatihah itu bahwasanya ya, kalian itu engkau Muhammad akan masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan aman, dalam keadaan mencukur rambut kalian, ya, mencukur atau mencukur habis rambut, ya, la takhafun, dalam keadaan tidak takut. Fatu Makkah maksudnya. Janji dari Allah. Belum terjadi. Itu belum terjadi peristiwa Fatu Makkah, sudah turun ayat ini sebagai ya busyra, kabar gembira bagi Nabi SAW. Baik. Nah, kemudian ya, bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi bahwasanya Nabi akan masuk ke kota Makkah melalui ar-ru'ya, melalui mimpi. Jadi Nabi mimpi, kemudian terbangun, Nabi senyum. Para sahabat nanya, kenapa tiba-tiba senyum? Nah, Nabi menjawab, ya, barusan turun kepadaku suatu ayat yang menyatakan bahwasanya kita pasti akan berhasil masuk ke kota Makkah dalam keadaan aman. Nah, kemudian ya, teknis yang kedua dari penyampaian wahyu itu selain melalui mimpi atau ilham tadi, yaitu an yukallimahu min wara'i hijab. Ini berdasarkan surat Asy-Syura ayat 51 tadi. Itu melalui perantara atau dari belakang hijab penghalang. Fala yaran nabiyyu rabbah akhirnya yasma'u kalama. Ya, ketika Nabi Mi'raj itu Nabi enggak melihat Allah, tapi Nabi mendengar ya, kalam Allah.
Fatwa hadza li Musa alaihissalam fi badil wahyi ilaih. Begitu juga yang terjadi kepada Nabi Musa. Wa fi mi'adihi ma'a rabbih li akhdhi syariah. Begitu juga ya ketika mi'ad ketika mi'raj untuk mengambil syariat itu. Allah katakan walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh wa qala subhanahu wa kallama Allah Musa taklima. Wa qala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadits al-mi'raj haitsu akhadha al-amra bis-salati mubasharatan an rabbih. Kemudian teknis yang ketiga, yang pertama tadi kan ilham, entah lewat mimpi atau sadar. Yang kedua tanpa langsung, tapi melalui tirai atau hijab menghalang, sebagaimana terjadi ketika Mi'raj. Yang ketiga sekarang an yursila rasulan minal malaikah, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya dari kalangan para malaikat. Jadi secara tidak langsung. Wa ghaliban ma yakunul mursal Jibril alaihissalam. Biasanya yang diutus itu adalah Jibril alaihissalam. Kana al-amru yata'allaqu bin nubuwah wa syariah. Itu kalau berkaitan dengan kenabian, dengan persyariatan, maka diutus pasti Jibril. Waqad yursalu ghairuhu li umurin ukhra kama ada fil asar. Tapi kadang Allah Subhanahu wa taala mengutus selain Jibril. Tapi kalau diutus selain Jibril berarti tidak ada sangkut pautnya dengan nubuwah, berarti hal-hal yang lain. Misalkan Nabi ketika akan dicederai oleh orang-orang kafir Quraisy, Allah mengutus malaikat untuk memberikan peringatan kepada Nabi untuk hati-hati. Jika di Taif itu kan malaikat penjaga gunung yang datang kepada Nabi. Aksabain itu. Aksabain. Dua gunung. Wa hadzal naw' min al-wahyi ila al-anbiya wa ashharu anwa'il wahyi wa aktsaruha. Ini adalah metode penyampaian wahyu yang paling terkenal, yang paling banyak. Itu wahyu disampaikan melalui perantara Nabi. Wa huwa alladhi ya'nina fi hadzal mabhas. Inilah yang menjadi pokok pembahasan kita di permasalahan ini, yaitu al-wahyu bi irsal Jibril wal halah al-azhar fi nuzul Quran al-Karim. Inilah cara Al-Quran itu diturunkan. Jadi Al-Quran tidak diturunkan dengan cara ilham atau min waroi hijab, tapi langsung tapi menggunakan metode yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang utusan, yaitu Jibril, untuk membawa Al-Quran ini. Jadi tidak pernah malaikat lain membawa Al-Quran kepada Nabi yang berkaitan dengan nubuwah dan syariat. Maka yang membawanya hanya Jibril saja. Dari kesimpulan kita, wahyu itu secara bahasa adalah ucapan yang samar, ucapan yang sifatnya rahasia. Kemudian secara istilah atau syariat, yang dimaksud dengan wahyu itu adalah i'lamullah nabiyahu min anbiya'ihi. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan sesuatu kepada para hambanya dari kalangan para nabi. Berarti wahyu secara istilah atau secara syariat itu adalah wahyu kepada para nabi, yaitu wahyu yang sifatnya khas. Kemudian bagaimana teknis penyampaian wahyu itu ada 3 berdasarkan surat Asy-Syura ayat 51, yaitu melalui ilham, entah Nabi dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tertidur. Kemudian teknis yang kedua melalui perantara belakang hijab, min waroi hijab, ada pembatasnya. Kemudian yang ketiga an yursila rasulan minal malaika, yaitu melalui perantara seorang malaikat. Baik. Itu ya ikhwah, insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil kaifiyatul wahyi biwasitati Jibril. Bagaimana bentuk atau cara teknis penyampaian wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Jibril datang kepada Nabi itu bagaimana caranya? Apakah langsung datang kepada Nabi kemudian ngomong atau bagaimana? Insyaallah kita lihat di kesempatan selanjutnya. Wallahu taala ala wa